Halo, kembali lagi dengan saya Yoga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perintah program else if, and or, juga kita akan belajar flowchart, dan kita akan menyinggung kembali materi video sebelumnya mengenai tipe data boolean. Oke, yang pertama ada else, if, dan juga else if. Ini merupakan struktur percabangan dari pemrograman yang digunakan untuk mengecek kondisi. If ini untuk kondisi prioritas. Jadi if akan dicek dulu, jika kondisinya memenuhi baru program if dijalankan. Tapi kalau if tidak memenuhi, berlanjut ke else if. Nah, di else if jika kondisinya terpenuhi maka programnya dijalankan. Kalau enggak baru ke yang terakhir else. Else ini akan berjalan jika kondisi di if dan juga else if kondisinya itu nggak terpenuhi. Makanya baru program else jalan. Selanjutnya ada and or. And itu hasilnya akan true jika kedua kondisi benar dan akan salah jika salah satunya salah. Kalau or, hasilnya akan benar kalau salah satu dari kedua kondisi betul. Dan hanya akan salah jika keduanya memang salah. Intinya ada flowchart. Flowchart ini diagram alur digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah proses atau logika program secara visual dengan simbol-simbol tertentu. Nah, dengan flowchart kita jadi lebih mudah memahami urutan kerja sebelum menulis kode. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Fungsinya itu untuk memvisualisasikan logika, lalu mengurangi kesalahan logika, lalu sebagai panduan menulis program, dan juga memudahkan komunikasi antar programmer dengan orang lain. Lalu ada boolean, ini tipe data dalam pemrograman yang hanya punya dua kemungkinan, true atau false. Nama boolean sendiri diambil dari George Boole, matematikawan yang mengembangkan logika biner. Ya, langsung aja kita coba di Scratch dan Replit. Lalu untuk flowchart kita akan pakai yang namanya driver.io. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk pertama, bakal kasih contoh namanya itu boolean, tipe data boolean. Tipe data boolean itu kan true or false. Nah, jadi kita bakal coba pakai ini aja dulu sama dengan. Nah, titik-titik sama dengan 50. Berarti kan kalau misalnya true 50 sama dengan 50. Nah, ini kita coba masukin. Nah, play. Nah, ini true. Karena 50 sama dengan 50. Ntar kalau misalnya kita ubah jadi 51 misal. 51 kita masukin lagi jadi false. Karena 51 nggak sama dengan 50. Sama juga halnya kalau misalnya kita pakai tanda yang lain nih. Ini kan lebih dari. Kalau misalnya kita tulis 51, 51 kan emang lebih besar dari 50. Tidak true. Tapi kalau 50 lebih besar dari 50 ini false. Ya, karena tandanya ini lebih besar, bukan lebih besar sama dengan. Jadi ini salah. Tanda yang ini juga sama, misalnya kita isi 49. 9 true, 51 pasti false. Nah, false. Jadi ya ini tipe data boolean. Sekarang kita mau coba pakai yang namanya and or. Nah, contoh kita buat variabel, kita menyimpan data. Variabel pertama contohnya ini kasih, nah, biar. Oke, lalu kita ada set variabel number of people, kita set semisal 100 orang. Lalu kita buat variabel lagi namanya operating. Ini contoh aja ya, contoh operating system. Kita masukin operating system, kita tulis misalnya Windows.
Nah, terus sini kita tambahin. Nah, kalau or, ntar ini nih, mana ya? Oh, ada di kontrol. Ini. Misal, ini kita masukin ke sini, satunya juga kita masukin ke sini yang sama dengan. Kita masukin variabel. Saya number of people kita tulis 50 aja. Untuk sekarang kita tulis 50. Sedangkan operating system kita tulis di sini Windows. Nah, kalau menurut teori kita tadi, OR itu supaya dia jadi true hanya salah satu kondisi yang terpenuhi. Di sini kan number of people harusnya 100. Tapi di sini 50. Berarti ini nggak terpenuhi dong. Tapi yang satunya terpenuhi. Operating systemnya sama-sama Windows. Nah, sekarang kita coba true. True karena di sini or itu hanya perlu salah satu kondisi terpenuhi, maka dia akan jadi true. Beda hal dengan kalau ini tuh n. Kok malah masuk sini? Nah, kalau n, aduh, kalau ini tuh dua-duanya harus terpenuhi. Jadi ini kan 50, di sini Windows sudah sesuai, tapi dia hasilnya akan false karena n kedua kondisi harus terpenuhi. Jadi ini kita harus ubah dulu ke 100. Kalau kita play, nah ini baru true. And or itu seperti itu. Nah, sekarang kita buang, kita bikin program baru dengan if dan if else. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba pakai if. Ada dua, kita pakai if dulu, belum if else. Nah, jadi ini kondisi pertama kita akan masukin n. Jadi semisal nih, number of people kita buat jadi 100 contoh. Jadi ini minimal nih semisal 30. Berarti kita buat jadi 29. Soalnya nih tandanya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Nah, kita tulis 29. Masukin dulu variabelnya. Sini juga. Nah, dan kurang dari ini kan maksimal 100. Berarti kita tulisnya 101 supaya pas 100. Lalu kita buat oke, misal. Lalu perintah ini ketika if kondisi if ini terpenuhi, dia bakal ngomong oke. Kalau ini nggak terpenuhi, dia akan lanjut ke kondisi yang di bawah ini. Makanya ini ditambahin wait dulu buat 2 detik aja. Ditunggu, perintah menunggu. Nanti kalau nggak ada wait 2 seconds ini, dia langsung lompat gitu ke paling bawah. Ya, sekarang kita masukin untuk kondisi kedua itu sama dengan di sini kita set dulu nih belum nih. Nah, operating system ini operating systemnya semisal Windows, tapi di sini kita tulisnya misal Linux. Nah, kalau misalnya kita tulisnya ini masukin ke sini, salah. Masukin ke if. Nah, baru di sini kita say contoh misalnya dia say nice. Nah, sekarang kita coba chat go. Oke. Nah, ini
Kenapa dia yang ini nggak muncul? Karena operating sistemnya Linux. Jadi karena nggak sesuai dengan yang ada di data, jadi nggak terpenuhi. Ini kondisinya itu operating sistemnya harus Linux, tapi yang ada di data, yang ada di variabel nih Windows. Jadi dia nggak dijalankan eh, perintah if yang kondisinya operating system, sedangkan dengan kondisi yang jumlah orang kan ini 100 berarti masuk ke dalam range di sini kan, maka dia akan ngomong oke. Nah kalau misalnya kita yang di atas ini kita ganti jadi Linux, sama ya datanya ya, maksudnya L besar, ini juga L besar, karena kalau enggak dianggap beda data. Terus ini misal kita isi jadi 200 orang. Ntar kalau kita klik play, dia akan ngomong nice, karena if yang di sini nggak terpenuhi. Itu. Sekarang kita bakal coba pakai if else. Tapi ini kondisinya bakal kita pakai yang sama. Kita buang aja dulu. Nah, kita bakal tanya pertama, how many nah nanti di bagian situ answer kita masukin ke sini, kita wait 1 second, lalu kita tanya lagi sini contoh, what's your operating system. Nah di sini ntar dia, nah jawaban dari ini datanya disimpan di variabel operating system, jawaban dari sini disimpan di variabel number of people. Lalu kita buat di sini ada mana if else. Nah kita masukin ini nanti dulu nih, taruh sini dulu, bawahnya kita kasih wait 1 second, lalu if else lagi kita masukin nih. Nah ini kondisinya udah ada. Sekarang kita masukin program di sini. Misal nih number of people lebih dari 29, berarti kan minimal 30 atau maksimal 100. Misal kalau dia memenuhi, kita bilang oke. Nah, else di sini untuk perintah kalau kondisi if tidak terpenuhi, maka program else ini langsung dijalankan. Kita tulis semisal that's not good gitu. Contoh. Lalu kita ada di sini. Aduh, salah masukin lagi nih. Lalu kita masuk ke sini, kita wait 2 second aja. Yang di atas juga sama, kita samain 2 second. Nah, lalu if operating system is Linux, kita masukin ke sini, kita tulis nice. Else-nya kita masukin you should Linux misal. Nah, jadi kita ada nih kondisi pertama di sini, number of people range-nya dari 30 sampai 100. Kalau terpenuhi dia bilang oke, kalau enggak dia bakal bilang that's not good. Lalu kondisi kedua, operating systemnya harus Linux. Nanti kalau sesuai ya say nice, kalau enggak bakal ngomong you should try Linux. Nah, sekarang bakal kita coba mulai. How many people are there? Contoh, kita buat jadi 70 orang deh. Oke, masukkan datanya ke variable number of people. Nah, kita tulis di sini Windows. Datanya masuk,
di sini. Nah, dia di sini langsung ngomong oke, karena tadi 70 nih ya, data yang kita punya number of people 70 sesuai dalam range ini 30 sampai 100, lalu karena Windows dia nggak memenuhi if yang ini, makanya dia ngomong di bagian else, dia bakal ngomong you should try Linux. Nah, jadi if else itu cukup mudah teman-teman. Kalian bisa nambahin syarat di dalam syarat if else if baru else. Jadi itu kondisi prioritas if kondisi selanjutnya. Nah, kalau kedua kondisi itu nggak terpenuhi baru dia perintah else dijalankan. Dia kurang lebih kayak gini. Oke, kita udah di replit, langsung aja contoh nih, print 50. Kalau di replit untuk perbandingan itu sama dengannya 2 kali ya. Kalau sama dengan sekali itu jadi kayak misal nih A sama dengan nah A sama dengan 5, ini artinya si A ini adalah variabel bernilai 5. Kalau kita buatnya jadi A sama dengan 5, artinya nilai A ini itu sebanding dengan 5 gitu. Artinya A ini punya nilai sama dengan 5. Kalau ini kan A adalah variabel dengan data di dalamnya 5. Tuh, jadi kalau buat perbandingan pakai ini 2. Nah, sekarang kita coba print ya. True karena ya ini sama dengan, bisa di sini kita ubah jadi kurang dari nih, kurang dari kita run lagi false ya, karena 50 nggak, bukan kurang dari 50 ya, harusnya ini 49. Ntar tanda-tandanya juga semua sama kayak yang di scratch, bedanya paling ya kalau nggak salah tadi ini nih, ini untuk perbandingan sama dengan, kalau di scratch kan sama dengannya cuma 1, ini sama dengannya 2. Kalau juga di scratch itu nggak ada yang namanya lebih dari sama dengan ataupun kurang dari sama dengan. Di sini kan ada nih, sini ada. Sekarang kita coba run true. Nah, kurang dari sama dengan, berarti 50 bisa masuk kayak gitu. Sekarang kita coba bikin variabel kayak yang di replit scratch, number of people. Nah, ini variabel kan ya, kita buat jadi 100. Habis itu rating system underscore, kita tulis misalnya susah Windows. Ini kayaknya perlu. Nah, kan stringnya data ini ya, ini kita kasih tanda kutip, terus di sini kita print operating system, semisal operating systemnya di sini bukan Windows tapi kita buat jadi Linux gitu. Or ini number of people ya tadi ya, number of people sama dengan 100. Nah, coba ini kita run ya. Kita coba run. Oke. Kita bikin jadi ini. Coba ya.
Number of people. Numeber, pantas numeber. Number. Nah, oke, ini teman-teman kita pakai di sini sama dengan karena dia membandingkan ya, jangan sampai ketuker di Python ini kita untuk sebagai penanda apa ya? Ini si operating system ini kan variabel. Dia punya nilai kalau di sini itu Linux. Sedangkan di sini itu datanya nilai yaitu Windows. Nah, jadi itu nggak sesuai kan. Jadi kondisi ini nggak terpenuhi. Tapi karena dia OR dan sebelah sini oh ini nggak terpenuhi juga karena ini nggak ada sama dengan. Coba kita buat jadi sama dengan. Nah, ini kan berarti terpenuhi nih karena ada sama dengannya. Jadi masuk 100. Berarti ini hasilnya harusnya ya true. Kalau dia N karena salah satunya nggak terpenuhi kondisinya jadi false. Kita coba nih kita play true ya true ini karena dia OR sehingga hanya perlu salah satu kondisi yang terpenuhi. Sekarang kita ganti N. Kalau kita ganti N, dia harusnya false. Nah, false kenapa? Karena dua-duanya harus terpenuhi. Gitu. Nah, sekarang kita coba buat ada kondisi if. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini ingat guys, kalau memakai perintah if di Python ini indentasi ini penting guys, karena kalau dia ngulang dari awal sini, print ini nggak masuk ke perintah di if. Print ini jadi seperti program tersendiri, bukan programnya dari if jika kondisi if terpenuhi. Misal nih, print, oke. Nah, dah. Nah, dah. Nah, bisa nih. Kita run. Oke, nah oke ini karena dia operating system equal to Windows. Sedangkan yang di data juga Windows yang di variabelnya. Jadi ini sesuai. Nah, kalau misalnya ini kita mundurin jadi kayak gini. Nah, error ini teman-teman. Kita play, kita run nih, tuh. Harusnya expected and indented. Jadi indentasi di nah di sini nih indentasi nih. Supaya dihitung perintah print ini adalah perintah yang akan dijalankan ketika kondisi di if terpenuhi gitu. Nah, terus kalau misalnya mau nambahin else, nah kalau else berarti dia harus sini mundur lagi, ulang dari awal, ketik 2, print. Nah, oke. Nah, nih. Jadi else di sini fungsinya untuk ketika kondisi if tidak terpenuhi, maka dia akan print else. Misal kita di sini isinya jangan Windows deh, kita isi misal Linux. Nah, di data Linux kan, sedangkan di kondisinya minta Windows. Nanti dia akan di print yang perintah else. Tuh, not okay. Karena di sini datanya Linux, kondisi yang diminta adalah Windows. Tapi karena nggak sesuai, makanya perintah else jalankan. Kalau misalnya kita di sini jadi else if, kalau else if di Python itu kita jadinya elif ya. Nah, elif spasi elif kita tulis operating. Nah ini nih system baru Linux misal baru titik 2. Nah
print. Oke. Terus ubah lagi else, ingat sini ya, else titik 2 baru nih print. Bagian ini kita dulu. Ini dia ada kuning, kenapa nih? Nah coba, ini kalau kita tulisnya kayak gini seharusnya nih, if kondisi prioritas kalau Windows terpenuhi akhirnya di print oke. Tapi kalau ini nggak terpenuhi kondisi kedua, elif Linux, kalau ini terpenuhi baru di oke. Kalau dua-duanya ini nggak terpenuhi, not oke. Sekarang kita coba play, semoga aman. Nah dia oke itu oke, karena meskipun if ini nggak terpenuhi, kondisi prioritas nggak terpenuhi, masih ada kondisi selanjutnya, yaitu ketika operating sistemnya Linux. Nah gitu, sekarang kita coba tambahin 100, kan ini 100 orang ya. If sini kita hapus aja dulu, if number underscore of people bisa lebih dari 50 and kurang dari, ini pakai sama dengan deh biar pas ngebulet, karena kalau misalnya lebih dari doang range-nya mulai dari 51, berarti ini kurang dari sama dengan, misal kita ubah 100 titik 2 print. Nah contoh di sini kan kita isi number of people-nya ada 100. Ini sekalian nih kita bikin else nya aja, else titik 2 print. Nah misal gini, nah ini dia ada 100 orang, berarti harusnya masuk dari range 50 sampai 100 kan ya. Ini spasi sini. Nah merah ada di, ya udah deh kita coba run aja dulu ini. Kalau error kita sambil dibagi. Oh, mungkin kita tambahin lagi di sini kali ya. Nah, oh jadi gini, gak bisa langsung end, ntar dia bingung ini tuh kurang dari 100 untuk apa. Jadi kan udah tertera nih number of people lebih dari 50. Syarat pertama n, berarti ada syarat kedua. Tadi kan tulisnya kurang dari 100. Nah kalau itu tuh bingung komputernya, kurang dari 100, yang kurang dari 100 apa. Padahal kita perlu nambahin number of people. Nah sekarang coba kita run. Bad kenapa? Karena dia range-nya ini dari 51 sampai 99. Kalau sih kita bikinnya jadi 101, kita run lagi, good, karena dia 100 masuk ke dalam. Bisa kita tambahin sama dengan juga, hasilnya akan sama. Nah coba kita run, good. Nah kayak gini teman-teman ya. Jadi perlu dijelasin dulu, ini tuh syarat kurang dari berapa atau lebih dari apa merujuk kepada data yang mana, variabel ditulis di depannya. Jadi kayak tadi nih, yang kayak gini nih, nah ini tuh nggak valid teman-teman, nggak valid karena dia bingung nih yang kurang dari sama dengan 100 itu apa, begitu ya. Selebihnya ntar bisalah seperti contoh di Scratch, yang penting dasarnya seperti ini. Oke, kita bakal bikin flowchart. Kita bakal pakai website yang namanya
draw tadi ya, draw.io. Nah, ini kita bakal pakai ini. Kita bakal bikin flowchart dengan skenario itu. Kita mau bikin SIM, lalu ditanya punya KTP atau enggak. Kalau punya KTP artinya SIM jadi, kalau belum punya harus buat KTP dulu. Kita akan mulai dengan ini, ellipse. Ini tuh untuk menyatakan program mulai atau selesai. Nih, kalau di sini namanya itu terminator, simbolnya menyatakan awal atau akhir suatu program. Ini bentuknya nggak full ellipse, tapi di sini adanya yang kayak gini. Jadi kita pakai, kita tulis misalnya start. Nah, start, lalu kita ada di sini untuk proses. Kita tulis karena kita skenario nya bikin SIM, jadi pertama kita tulis saja ke kantor polisi. Misal prosesnya kita ke kantor polisi. Kalau ada selanjutnya kita ke dari kantor polisi, kita langsung buat oh enggak, petugas bertanya punya SIM, punya TP. Nah, lalu di bawah kita ada pakai bentuknya belah ketupat untuk menyatakan decision, mengambil keputusan. Ya, decision itu bentuknya kayak gini guys. Ya, decision kita ini dia. Nah, ya ketemu. Kita masukin sini KTP, KTO lagi, KTP. Nah, kita agak geser dulu. Nah, kita pakai ini. Terus dari sini coba lagi ke sini, sambung. Nah, nanti di sini ada akan dua pilihan antara punya KTP atau nggak punya KTP. Di sini kita tulis di sini misal punya. Lalu yang di bawah sini kita tulis misal kebalikin. Nah, misal sini tidak tuh. Kalau dia punya, oh iya benar. Oke, kalau misalnya dia punya, ya di sini kita akan tulis SIM jadi. Nah, sedangkan bisa nggak punya, buat KTP dulu. Nah, gitu. Jadi ini akan ada blok ini untuk memulai, bentuknya ellipse. Lalu ada kotak. Kotak ini proses yang pertama. Proses pertama kita ke kantor polisi. Proses kedua, petugas bertanya kita punya KTP atau enggak. Lalu di sini ada decision. Ini tuh seperti if gitu. If punya KTP, SIM jadi. If nggak punya KTP, buat KTP dulu. Jadi flowchart sini kurang lebih seperti ini. Project terakhir kita bakal bikin project untuk apa ya?
Kalau di umurnya segini boleh bawa mobil atau enggak gitu. Nah, jadi itu bakal bikin kayak agak akan ada peraturannya. Saya di negara ini umur berapa boleh bawa kendaraan atau enggak, umur sekian boleh bawa kendaraan atau enggak. Ntar kalaupun boleh, ntar syaratnya apa, bla bla bla. Kayak gitu. Udah jadi ini flowchartnya, jadi kurang lebih seperti ini. Start, kalau kita tanya negara mana umurnya, nah ini ada syarat-syaratnya nih. Kalau di Afrika Selatan, umur 17 bisa ini atau enggak, ini salah tulisannya. Nah, ya. Lebih dari 17 atau enggak, ini juga sama lebih dari 19. Bisa ini gampang lah ya. Afrika Selatan lebih dari sama dengan 17 tahun bisa, kalau enggak ya enggak bisa. Meksiko lebih dari 18 boleh, lebih dari 16 boleh, harus ada perintah agreement. Kalau enggak ya lebih dari 15 boleh tapi harus ada supervisi, kalau enggak ya enggak boleh. Tuh. Dia juga sama, yang penting di atas 15 tahun atau 15 tahun pas bisa, kalau enggak ya enggak boleh. Body France juga mirip kayak di Meksiko, lebih dari 18 atau 18 tahun boleh, lebih dari 15 atau 15 tahun boleh tapi harus ada supervisi, kalau enggak ya enggak boleh. Nah, kalau country-nya nggak ada, negara yang nggak ada, berarti data is not available. Ya gitu kurang lebih, langsung aja kita buat di Scratch. Oke, udah. Langsung aja aku jelasin. Nah, tau lah untuk bagian ini. Nah, ini nanya data. Jadi negara dari mana, how lagi nih tuh saya pakai A. Oh, nah, how old are you? Nanya umur. Oke, dari situ kita masuk ke if. Jadi ini if else, semua di sini pakai if else. If else paling besar if else Amerika, jadi mencakup semuanya if else Amerika. If yang pertama ini kondisinya umur berapa, boleh tahu enggak, nanti bagian else kita isi dengan negara selanjutnya. Habis itu Meksiko ini if else dia sampai bawah isi. Terus baru kita masukin persyaratan. Oke, udah kelar else. Else ya berarti di sini if India. Di India persyaratan else baru France. Nanti ada if-nya persyaratannya apa? Nanti ada persyaratan lagi, kalau udah else ya say your country is not available. Nah, bagian ini your country is not available harus dimasukin di bagian else. If else paling akhir yang aku maksud itu berdasarkan country ya, bukan berdasarkan syarat. Ini jadi country ini kan France. If pertama berarti yang gede ini, aduh kegeser ya. Nah, yang gede ini punya South Africa, Meksiko, India, baru France. Nah, dari France gak ada, kita masukin
ya akan dijalankan gitu. Jadi ini agak panjang teman-teman, tapi ya kalian lihatlah tadi aku eh debuggingnya agak lama. Pokoknya ini harus di paling akhir gitu bagian ini, your data is not juga countries data is not available. Selebihnya ya gampang lah ini mah, emang harus teliti aja biar gak ketukar-tukar gitu ya. Sekarang kita langsung pindah ke Replit. Akhirnya oke, langsung aja kita coba. Sebelum itu kita cek dulu ya nggak ada merah ya, aman ya. Kita coba let's say kita Indo. Aduh, nggak di spasi lagi, spasi. Nah, clear clear. Mulai lagi kita tulis misalnya Indonesia, Ontario 18. Oke, coba sekarang kita coba South Africa, Ontario kita buat jadi 16, coba kan drive. Oke, ya kayaknya ini berhasil ya, udah berhasil. Aman ini mah. Oke, jadi ya kayak gini teman-teman, inputnya ini variabel ini jangan sampai salah tulis ya. Jadi ya if elif else. Nah, if yang pertama eh, negara South Africa, elif berarti ini kondisi selanjutnya. Di dalamnya ada if else lagi, if elif else. Nah, ini anaknya Replit. Bisa kondisinya lebih dari satu, ini kayak contohnya yang di negara Meksiko tuh sampai ada 3 gini, banyak. Nah, kita bisa pakai elif. Kalau di Scratch kita pakai else teman-teman. Jadi ini ngeliatnya kayak gak enak aja gitu, ribet, tapi kita berhasil ya. Baguslah kalau gitu. Jadi kita tulisnya kayak begini kurang lebih. Apakah mudah? Mudah ya. Tidak ada hal sulit, tidak ada hal yang sulit jika dipelajari. Nah, ini cuma emang agak kompleks, agak ribet ya, dan harus teliti ngerjainnya, nulisnya nih. Jangan sampai ada salah ketik, jangan sampai ada salah tanda baca. Nah, enaknya Replit nih kayak tadi nih, kalian lihat nih, biasanya ada merah-merah nih kalau ada salah tulis nih. Nah, tuh merah, jadi kasih tahu nih yang kurang apa, yang error di mana, errornya karena apa gitu. Replit enak sumpah. Oke, jadi ya sepertinya itu aja dulu. Semoga bermanfaat. Di aku ini udah jam 021. Aduh, begadang, Bos. Ya udah, yang penting mudah, cukup mudah. Yang penting teliti aja ngerjainnya. Ya, seperti itu dari saya. Sekian. Terima kasih. Bye bye.